Halo, selamat datang di podcast kami yang berjudul Sosiologi sebagai Ilmu Pengetahuan. Perkenalkan, saya Darren sebagai host dari podcast ini, dan ayo perkenalkan nama kalian semua. Nama saya Aurel. Nama saya Frida. Nama saya Yudi. Nama saya Sally. Oke, salam kenal ya kita semua. Salam kenal guys. Kenalan. Jadi hari ini kita membahas suatu topik nih, judulnya sosiologi. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih kata-kata sosiologi itu? Oh iya, aku pernah dengar sih di sekolah. Ya kita belajar di sekolah kan. Kalau Frida sama Yuji gimana? Pernah juga sih. Pernah. Oke. Jadi untuk pengertian dari sosiologi itu gimana sih guys? Kalau menurut pendapat aku sih sosiologi kayak ilmu bersosialisasi dalam masyarakat ya. Jadi kayak dia emang ilmu yang mempelajari gimana sih cara masyarakat bersosialisasi, berinteraksi itu kayak gimana sih? Oke. Ya kalau menurut aku sosiologi itu ilmu yang kayak mempelajari masyarakat gitu, terus interaksinya dalam masyarakat, struktur sosial, pokoknya hal-hal yang terkait sama kayak bersosialisasi gitu. Aku juga sama sih. Sosialisasi itu kayak cara kita bermasyarakat, cara berkomunikasi gitu-gitu. Ya, menurut aku juga sama sih kayak cara orang-orang berinteraksi satu sama lain gitu, dan apa tindakan-tindakan mereka dan apa motifnya gitu. Benar-benar. Berarti intinya sosiologi itu sebagai ilmu cara kita bersosialisasi dengan yang lain gitu. Iya, benar. Kita dengar ada kata-kata ilmu nih di sini nih. Kalian bisa jelasin nggak sih ilmu sendiri itu apa? Dan pengetahuan kan kata yang berbeda tuh sama ilmu. Iya. Bisa dijelasin nggak sih artinya itu apa? Kalau menurut aku perbedaannya tuh ilmu sama pengetahuan tuh kalau ilmu tuh udah teruji, jadi udah benar-benar udah pasti gitu sesuai sama fakta. Sedangkan kalau pengetahuan tuh masih yang apa yang kita tahu, apa yang kita dapat sama kayak informasi-informasi gitu, jadi belum tentu pasti. Kalau menurut kalian? Ya, kalau menurut aku ya gini, kalau ilmu sama pengetahuan itu ya terkait gitu. Cuman kalau pengetahuan itu kamu cuman tahu dan kamu nggak terlalu yakin gitu kenapa terjadi. Kalau ilmu ya sudah diuji dari pengetahuan, jadi ya tidak bisa dibuktikan, bisa diterangkan ke yang lain gitu. Kalau ilmu. Kalau menurut aku sih ilmu tuh kayak misalnya, pengetahuan tuh kayak baru permukaannya aja gitu. Jadi kita tuh tahu sesuatu, tapi kita belum tentu ngerti itu tuh kenapa. Kalau misalnya ilmu tuh pengetahuan, tapi dia tuh udah teruji, terus bisa dibuktikan. Jadi itu tuh kita bisa mengerti apa arti dari itu. Jadi ilmu tuh kayak lebih dalam lagi. Kalau menurut aja sih dengan kalian semua. Jadi kayak kalau pengetahuan itu kita sekedar tahu doang. Kalau ilmu kita udah menguji pengetahuan itu, terus udah bisa dibuktikan juga. Oke. Pendapat yang menarik dari kalian semua. Keren. Berarti ya udah jelas gitu kan ilmu dan pengetahuan itu berbeda gitu guys. Nah, berarti kenapa sosiologi bisa disebut sebagai ilmu dan pengetahuan gitu? Menurut kalian? Mungkin karena ya banyak ciri-cirinya ya ilmu sebagai pengetahuan, sosiologi sebagai ilmu pengetahuan banyak ciri-cirinya. Ya kan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan tuh setahu aku ada 4 ya ciri-cirinya. Ada bersifat empiris, terus ada yang bersifat teoritis, bersifat kumulatif, sama bersifat non etis. Kalian pernah dengar gak sih? Pernah sih di sekolah pernah diajarin. Oke, kalau Frida sama Yoji gimana pendapat kalian? Sama nggak sih, kalian pernah dengar juga Sama nggak sih? juga ya. Iya. Ya, oke. Tapi coba deh kita gali lebih dalam di 4 ciri-ciri itu gimana aja sih. Contoh dari aku dulu deh. Aku tuh kan paling sebenarnya dari antara 4 aku paling paham yang empiris ya. Setahu aku empiris itu dia tuh pokoknya udah diteliti sama udah diuji. Jadi bukan cuma kayak pendapat, gak cuma kayak subjektif gitu, gak yang dikira-kira gitu loh. Ya jadi kayak contohnya tuh misalnya kalian tahu ada sebuah kota yang pas hujan tuh dia banjir. Nah kita tuh mikir gimana sih cara mereka tuh menangani banjir itu gimana, masyarakat tuh menanganinya gimana. Jadi biasanya ada kayak seorang peneliti yang langsung datang ke kotanya terus nyari tahu sendiri gitu loh, meneliti sendiri. Jadi dia tuh nggak yang kayak nebak-nebak doang, kayak ya paling masyarakatnya cuma ngungsi. Jadi dia peneliti tuh nggak cuma nebak-nebak tapi juga benar-benar meneliti apa sih yang mereka lakuin gitu loh. Itu arti dari empiris ya. Ya kalau aku itu ngertinya juga itu teoritis. Kalau teoritis itu ya kayak si penelitinya itu udah ngumpulin data-data dan fakta-fakta dari fenomena yang dipelajari.
Nah, terus dari hasil pelajaran itu atau observasinya itu disusun jadi suatu kerangka gitu yang bisa dijelasin dan dibuktikan gitu. Jadi ya biar bisa dimengerti, mudah dipahami sama orang-orang gitu. Jadi ya kayak contohnya eh, seseorang kayak tokoh sosiologi itu meneliti masyarakat dan bikin teorinya gitu seperti teori tindakan sosial gitu. Ya kayak tindakan sosial ya itulah seorang individu memberi makna pada tindakan-tindakannya dan melakukan tindakannya itu untuk orang lain gitu. Jadi ya itu ada maknanya. Tadi kan empiris udah, teoretis juga udah. Berarti sosiologi sebagai kumulatif. Kumulatif itu berarti teori-teori sosiologi eh, nyambung dengan teori-teori lama. Jadi dia diperbarui, diperhalusin biar jadi teori yang lebih baik. Misalnya tuh kita kan mau meneliti kota Jakarta nih. Sekarang kan kota Jakarta udah jadi kota yang metropolitan. Kita mau meneliti gimana sih perkembangannya. Kalau mau meneliti itu harus ada teorinya. Teori yang kita pakai itu harus ada teori dan konsep masyarakat yang dari lama sama yang modern. Gitu sih. Terus tadi ada satu lagi kan, itu sosiologi bersifat non-etis. Nah, setelah itu sosiologi bersifat non-etis itu maksudnya jadinya sosiologi itu nggak menilai dari baik atau buruknya suatu fenomena. Jadinya sosiolog itu harus netral gitu. Dia bukan, tugasnya tuh bukan untuk ngasih pendapatnya soal suatu kejadian. Kayak menurut dia tuh ini tuh baik atau menurut dia itu buruk. Tapi dia cuman mengkaji fakta-fakta yang ada dalam fenomena itu. Nah, contohnya kayak meningkatnya angka pengemis menjelang bulan Ramadan. Nah, itu sosiolog tuh nggak memberi pendapatnya gitu. Ini tuh benar, ini tuh baik, ini tuh buruk. Tapi dia harus mengkaji fakta-fakta ke dalamnya. Jadi dia tuh nggak menilai atau mengomentari, tapi harus bersifat netral. Dan jadinya dia tuh harus objektif gitu, bukan memberi pendapatnya secara subjektif. Oke. Keren pendapat kalian dari empat sifat-sifatnya itu. Tapi sebenarnya aku masih agak bingung sih sama dua sifat yang berbeda ini. Kayak sifat empiris sama sifat yang satu lagi itu apa yang di bawahnya? Sifat empiris dan sifat teoretis. Itu kan sama-sama meneliti suatu kota kan. Nah, itu tuh gimana cara bedainnya? Ya kalau teoritis itu kayak udah dirangka ya, jadi kayak kerangka yang utuh gitu. Kalau bersifat empiris ya kayak si data-data dari teorinya itu kayak berdasarkan fakta gitu, bukan ya itu bikin fakta sendiri, bukan bikin spekulasi gitu. Jadi lebih ke sifat aslinya gitu, maksudnya kayak nyatanya gimana gitu. Iya, kalau empiris sama Empiris. sesuai sama apa yang dia teliti. Jadi emang benar nyata gitu. Oke, paham. Ternyata banyak ya ciri-cirinya ada Iya, iya. Betul, banyak banget. Banyak Dan- yang kita harus bahas sebenarnya sih. Jadi gitu, berarti gitu aja kalau sosiologi sebagai ilmu dan pengetahuan. Ya. Cuma ada itu doang ya penjelasannya, nggak ada yang lain. Iya, iya. Sudah cukup berarti segitu aja. Iya. Harusnya sekarang orang-orang yang dengar penjelasan kita sebenarnya makin ngerti ya apa itu ya sebagai pengetahuan gitu. Oke, berarti gitu aja sih penjelasan kita dari sosiologi sebagai ilmu dan pengetahuan. Terima kasih sudah mendengar podcast kami. Terima kasih ya. Bye.